Baik, kita lanjutkan soal nomor 18. Fungsi fx 2 sin 3x tambah v per 2 didefinisikan pada interval di antara 0 sampai v. Fungsi f turun pada interval berapa? Jadi ini aplikasi turunan trigonometri, yaitu fungsi naik dan fungsi turun ya. Nah, oke, kita tulis soalnya kembali. Fx sama dengan 2 sin 3x tambah v per 2. Nah, kapan dia turun? Nah, kenapa ada fungsi naik dan turun? Itu karena konsep dari turunan itu sama dengan gradien ya. Turunan adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Nah, karena dia gradien garis singgung, misalnya kita punya grafik suatu trigonometri, maka gradiennya bisa di sini, atau di sini, atau di sini, di sini, atau di sini. Artinya apa? Ini naik, ini tidak naik, tidak turun, stasioner, yang ini turun, lalu ini stasioner lagi, lalu ini naik lagi. Jadi kenapa ada naik dan turun? Karena berasal dari gradien garis singgung itu. Nah, kalau gitu ingin mencari turun, berarti turunan pertamanya itu yang ke bawah ya, atau kurang dari 0. Kalau gitu ini kita turunkan fungsinya. Jadi turunannya apa? F aksen X, turunan sin, cos, lalu di dalamnya ada 3X, maka turunannya 3 ya. Berarti kalau kita langsung saja, 3 kali 2, berarti 6 cos 3X tambah V per 2. Nah, walaupun kita ingin mencari yang mana yang turun itu kurang dari 0, tapi kita selalu membuat atau mencari pembuat nolnya, maka ini sama dengan 0 dulu ya. Nah, jadi 6 cos, kita ingin mencari X nya berapa saja. Kalau gitu, ini dibagi 6 kiri kanan, cos 3X tambah V per 2, 0 dibagi 6 tetap 0. Nah, cos berapa yang nilainya 0? Cos 90. Cos 90. Cos 0 adalah 90 ya. Atau V per 2. Nah, berarti yang di dalam ini sama dengan V per 2. Cosnya dicoret ya. Jadi 3X tambah V per 2 sama dengan V per 2 tambah K dikali 2V, karena periodenya 2V. Tapi ini X1, X2 nya yaitu min V per 2 tambah K dikali 2V. Kenapa dia min? Karena kuadran keempat. Jadi kuadran pertama cos positif dan kuadran keempat juga positif. Jadi ada dua solusi. Nah, oke. Kalau yang 3X ini V per 2, ini V per 2 kan coret ya. Berarti 3X1 sama dengan K dikali 2V. Berarti X1 nya bagi 3 kiri kanan, K dikali 2V per 3. Nah, itu untuk yang X1. Nah, X2-nya, oke, 3X2. Kemudian V per 2-nya pindahin ke kanan ya. Berarti sama dengan min V per 2 tambah V per 2, berarti V tambah K dikali 2V. X2-nya sama dengan, nah ini dibagi V per 3 semuanya. Bagi 3, berarti V per 3 ditambah K dikali 2V per 3. Nah, berapa nilai X-nya? Itu kalau K-nya 0, X-nya jadi 0 ya. Berarti kalau K-nya 1, maka X1 sama dengan 2V per 3. Kalau K-nya 2, nanti ini 4V. Berarti sudah melebihi dari batas, yaitu batasnya V. Nah, berarti untuk yang di kanan, kalau K-nya 0, berarti min. Berarti K-nya 1 ya. K-nya 1, maka X2-nya sama dengan 2V dikurangi V per 3. 2V per 3 dikurangi V per 3, berarti V per 3 ya. Berarti V per 3. Nah, kalau itu kita akan mengujinya pada garis bilangan. V per 3, 2V per 3. Tentu V per 3 sebelah kiri, karena lebih kecil, 2V per 3 sebelah kanan. Lalu kita uji. Di antara di sini kita uji kemana? Kita uji keturunan pertama. Ini
Nah, kita uji berapa misalnya? Kita uji misalnya V per 6 lah. V per 6 kita berarti di sini kan V per 6. Nah, jadi F aksen V per 6 kita masukkan pada turunan pertama 6 cos. Berarti dia 6 cos. 3x berarti menjadi V per 2 tambah V per 2 berarti 6 cos V per 2 tambah V per 2 berarti V. Cos P berapa? Cos P itu min 1, berarti di sini min 6. Yang penting minnya ya, bukan 6-nya. Nah, kalau begitu min lalu plus dan min. Nah, kita ingin mencari apa? Yang itu yang turun yang negatif ya. Berarti yang negatifnya yang di kiri dan yang di sebelah kanan. Tapi ini sampai 0. Ini sampai P ya, karena batasnya. Oke, kalau gitu himpunan penyelesaiannya X kurang dari V per 3 sampai dengan 0 atau X kurang dari V lebih dari 2V per 3. Maka jawabannya yang A. Di antara V per 3 dan 0, 2V per 3. Nah, oke, jawabannya yang A ya. Nah, oke, gitu nomor 18. Kita ke nomor 19. Diketahui fx tengah dikurangi cos x tambah V per 2 titik balik maksimum pada interval 0 sampai 2V. Oke, nomor 19. Jadi kita punya fx setengah kurangi cos x tambah V per 2 titik balik maksimum pada interval 2V sampai dengan 0 atau di antara 2V dan 0. Nah, titik balik maksimum berarti maksimum minimum. Maksimum minimum biasanya kita pakai turunan kedua. Oke, kalau gitu kita turunkan dulu ya. F aksen X, turunan pertama, turunan dari setengah. Nah, turunan cos sin, tapi kalau dia min cos min sin ya. Berarti min sin X tambah V per 2. Turunan keduanya, turunan sin adalah cos. Kalau min sin, min cos. Cos X tambah V per 2. Nah, yang maksimum yaitu turunan keduanya yang negatif, kurang dari 0. Tapi turunan pertamanya harus 0, itu titik stasioner ya. Oke, kalau gitu kita coba cari titik stasionernya di mana saja, yaitu pada turunan pertama. Min sin X tambah V per 2 sama dengan 0. Berarti dibagi min 1 semuanya, sehingga dia sin X tambah V per 2 sama dengan 0. Nah, sin 0 berapa? Sin berapa yang 0? Yaitu sin 0. Nah, kalau gitu X1 tambah V per 2 sama dengan 0 tambah K dikali 2V. Nah, X2 nya sama dengan X2 sama yaitu 180 dikurangi 0 atau V kurangi 0 berarti V tambah K dikali 2V. Oke, kalau gitu X1 nya min V per 2 pindah ruas ya, ditambah K dikali 2V. Nah, sedangkan X2 nya X2 sama dengan V ini pindah ruas min V per 2 berarti V per 2 tambah K dikali 2V. Nah, kalau K-nya 0, X1 nya min ya, berarti nggak masuk. Berarti X2 nya sama dengan V per 2. Kalau K-nya sama dengan 1, X1 nya 2V dikurangi V per 2. Berarti ini jadikan 4 per 2, 4 kurang 1, 3 per 2V. Sedangkan X2 nya melebihi ya, karena ini 2 berarti 4 per 2, 4 tambah 1, 5 per 2, 5 per 2V. Jadi yang diambil yang V per 2 dan 3V per 2. Oke, 3 per 2 dan 5 yang ini dan yang ini ya. Nah, kita hanya menguji yang 2 itu saja. Nah, setelah kita dapat itu, berarti kita uji keturunan kedua. Nah, kita uji F double aksen V per 2 dan F double aksen
3V/2. Jadi mana yang hasilnya negatif. Nah, ujinya kemana, yaitu turunan kedua tadi ya. Turunan keduanya yaitu yang ini, min cos. Oke. Min cos X-nya V/2 tambah V/2. Nah, sekarang min cos X tambah V/2, jadi kita masukkan X-nya V/2 ya. Berarti min cos V. Nah, kemudian cos V, cos 180 min 1 kali min 1 berarti positif 1. Nah, kalau positif berarti minimum. Nah, berarti ini nggak usah diuji lagi, pasti dia maksimum ya. Atau kalau diuji boleh juga ya. Berarti cos X-nya kan 3 V/2 tambah V/2 sama dengan min cos 3 tambah 1 4 4/2 2V cos 2V 1 berarti dia min 1 berarti maksimum, maka dia maksimumnya pada 3/2V 3/2V. Kemudian Y-nya berapa, jadi ada dua jawaban kemungkinannya, yaitu 3/2V dan 3/2V. Ini berarti min setengah, jadi masukkan aja X, Y, berarti Y-nya masukkan ke rumus mula-mula, yaitu yang setengah ya. Nah, jadi yang setengah, yang awal setengah dikurangi cos X tambah V/2 untuk mencari berapa nilai Y-nya. Oke, berarti setengah dikurangi cos kan dia 3/2, berarti 3/2 ditambah V/2 tadi udah dihitung ya, itu 2V. Nah, cos 2V setengah dikurangi cos 2V adalah 1, berarti min setengah. Nah, maka dia maksimum pada 3V/2, min setengah. Oke, jadi 3/2V dan min setengah. 3/2V dan min setengah, maka jawabannya yang D ya. Oke. Nah, itulah dia soal maksimum ataupun minimum. Kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 20. Diketahui sebuah kurva fx cos kuadrat dikurangi 2 cos x min 1 melalui titik yang berabsis x-nya ya, V/2. Persamaan garis singgungnya yang mana, Y sama dengan apa gitu ya. Nah, oke, nomor 20, fx sama dengan cos kuadrat x min 2 cos x min 1. Absis itu adalah x V/2. PGS-nya berapa atau apa. Nah, ingat lagi yang namanya turunan adalah gradien garis singgung. Jadi kalau ditanya persamaan garis singgungnya, nah ingat gradien garis singgung itu gimana bentuknya? Bentuk umumnya waktu kita di SMP atau di kelas 10, Y sama dengan MX tambah C, ini yang pertama. Kemudian bentuk yang keduanya sebentar. Bentuk yang keduanya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, kita ambil yang bentuk kedua karena C-nya itu sebenarnya sudah